Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang masa iddah ya, macam-macam masa iddah. Pada pertemuan terakhir pekan lalu sudah sampai ini wanita yang ditalak dalam keadaan istihadah, sudah belum itu ya? Sekarang, oke, baik. Ya, pembahasan berikutnya Bapak Ibu, ada wanita yang mengalami istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari tempat keluarnya darah haid, tapi bukan haid ya. Istihadah. Dan dia mutahayyirah. Mutahayyirah itu bingung, rancu tadi, nggak ngerti ini darah haid atau bukan, karena tempat keluarnya sama gitu. Bagaimana masa iddah wanita yang cerai dengan keadaan seperti ini? Nah, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said mengatakan idza kanatil mutallaqatu mu'taddah min zawati al-haid, jika wanita yang ditalak itu dalam masa iddah dan dia merupakan wanita yang masih subur ya, masih haid, kemudian wastamarra nuzulu adam 'alaiha biduni inqita, darahnya keluar terus tidak terputus gitu, atau istihadah tadi, fala yakhlu haluha min ahadi amrayni, maka keadaan seperti orang ini, wanita seperti ini tidak lepas dari dua keadaan ya. Jadi ada wanita dicerai, mengalami istihadah gitu, darahnya keluar terus. Itu masa iddahnya berapa lama gitu? Karena darahnya keluar terus, tidak terputus. Nah, ada dua keadaan yang mungkin terjadi pada wanita seperti ini. Yang pertama, antastati at-tamyiza bainal haid wal istihadah. Wanita ini dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Dia bisa bedakan. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi 4 ya. 1, baunya. 2, warnanya. 3, banyaknya darah tersebut. 4, kebiasaan. Nah, diperhatikan dari sisi ini. Darah haid sama darah istihadah berbeda. Aromanya, baunya beda. Nah, para ulama menjelaskan ya di kitab-kitab tentang darah, saya lupa ya, yang agak relatif lebih bau itu darah haid atau darah istihadah gitu. Yang jelas ada perbedaan. Dari sisi warna juga berbeda. Banyak sedikitnya juga berbeda. Kebiasaan tentu saja ya. Biasanya pada umumnya wanita haid itu selama 6 sampai 7 hari. Pada umumnya, normalnya ya. Nah, kalau dia bisa membedakan ya, oh ini darah istihadah misalnya, oh enggak ini darah haid, oh warnanya jelas ini darah haid dan seterusnya misalnya, bisa dia membedakan. Maka kalau dia bisa membedakan, ini namanya ghairu mutahayyirah, berarti wanita itu tidak rancu, dia tidak bingung, clear. Ada ya di kitab Minhatul Alam itu terangkan, kalau darah haid
baunya gini, kalau istihadah begini. Darah haid warnanya ini, kalau darah istihadah warnanya ini. Itu ada keterangan ya dari para ulama. Nah, maka kalau orang seperti ini mengalami istihadah dan dia ngerti bahwa ini istihadah bukan haid, maka pata'taddu bil aqra. Wanita seperti ini dia masa iddahnya dihitung berdasarkan kuru. Salah satu kuru 3 kali haid. Kenapa? Karena dia ya, tarudu ila ayami adatihal ma'rufah. Dia kembalikan kebiasaan haidnya itu yang sudah dia ketahui. Saya biasanya kalau haid 7 hari, tanggal sekian sampai taksian, nanti ada perubahan, geser dikit atau maju dikit. Dia paham kebiasaannya. Nah, kok ini masih keluar? Berarti ini darah istihadah. Nah, lianna ad-dam al-mumayyaz ba'da tuhrin tamin yu'addu haidhan. Nah, karena darah yang berbeda tadi setelah suci, sempurna sucinya, yang tadi dihitung haid tadi, maka wanita seperti ini masa iddahnya bil aqra la bil ashar, dengan kuru ya, 3 kali haid bukan dihitung berdasarkan bulan, jumlah bulan, yaitu salah satu ashur. Yang bulan itu masih ingat nggak bapak-bapak? Wanita cerai masa iddahnya dihitung berdasarkan bulan siapa? Cung yang masih ingat, siapakah wanita yang dicerai lalu masa iddahnya dihitung berdasarkan bulan? Menopause sama belum haid itu siapa lagi? Orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu semua berdasarkan hitungan bulan, tapi beda ya. Kalau ditinggal mati arba'atu asyuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau menopause atau belum pernah haid, salah satu ashur selama 3 bulan. Nah, ini ya itu. Tapi ini hairah atau mutahayyirah. Tadi kalau dia ngerti, oh ini haid, oh ini istihadah, maka tetap sama seperti normal. Tapi kalau dia tidak ngerti, tidak bisa membedakan apakah ini darah haid, apakah ini darah istihadah, bingung. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat masa iddah si wanita yang seperti ini. Sudah bisa dipelajari. Ada kitab judulnya Ikhtisar fi Ahkamil Haid, karya Syekh Nazim Muhammad Sultan. Itu khusus membahas hukum-hukum haid, diterangkan. Nah, cuma tadi kami lupa ya, tentang baunya, tentang warnanya, itu beda. Dan itu berdasarkan keterangan salaf ya. Ada perbedaan berdasarkan riwayat. Jadi baik, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, kalau dia tidak ngerti, bingung, rancu, ada 2. Ya, ada khilaf. Jumhur mengatakan, mayoritas ulama dari mazhab Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah dan pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, masa iddah wanita yang bingung apakah dia istihadah atau haid tadi ya, dikatakan anna iddatal mustahadhati salah satu ashur. Masa iddah wanita yang istihadah itu selama 3 bulan. Apa alasannya? Karena ya binaan ala annal ghaliba, berdasarkan kebiasaan pada umumnya nuzulu al haid marratan fi kulli syahr. Datangnya haid 1 kali setiap bulan. Biasanya begitu. Berarti ya dihitungnya berdasarkan bulan gitu. Listimali kulli syahrin ala tuhrin wa haidin ghaliban. Karena dalam 1 bulan ada masa suci, ada masa haid. Semua begitu pada umumnya. Wali annaha fi hadhil halah murtabatun, karena dia pada keadaan ini ragu-ragu, fatadkhulu fi qaulihi ta'ala, maka dia masuk dalam cakupan firman Allah Ta'ala, inirtabtum, jika kalian ragu, fa iddatuhunna, maka masa iddah mereka salah satu ashurin, selama 3
bulan. Surah At-Thalaq ayat 4. Itu dasarnya. Ditambah hadis Nabi untuk Hamnah bintu Jahas. Nah, kata Nabi kepada Hamnah bintu Jahas, taljimi wa tahayyidi fi kulli syahr fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Jagalah, kendalikan, tahanlah dirimu, anggaplah kamu haid, bahwa setiap bulan dalam berdasarkan ilmu Allah Ta'ala, wanita itu haid selama 6 atau 7 hari. Nah, maka beliau menjadikan untuk Hamnah 1 kali haid fi kulli syahr. 1 kali haid dalam setiap bulan. Tatruku ma'aha as-shalah, dan dia tidak sholat ketika haid ya. Wasyam, tidak puasa. Fayajibu an tanqadiya bihi al-iddatu, maka wajib masa iddah selesai itu. Nah, ini kata Nabi SAW dihitung berdasarkan bulan. Li'anna dzalika min ahkamil haid, karena hal itu termasuk bagian daripada hukum haid. Meskipun hadis Hamnah ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, tapi kata Syekh Abu Malik, wal azharu du'afahu wallahu alam, yang kuat ya, yang jelas Syekh Al-Albani juga melemahkan du'afahu. Di satu sisi beliau melemahkan, di sisi lain menghasankan hadis ini. Tapi ya, dalil yang atas jelas ya, dari Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4. Sementara mazhab Malikiyah wal Hanabilah dan kaul dari mazhab Al-Hanabilah, termasuk Al-Imam Ishaq, mereka berpandangan bahwa masa iddah wanita yang mustahadhah al-mutahayyirah, yang bingung rancu, masa iddahnya adalah sanah kamilah, 1 tahun sempurna, 1 tahun 12 bulan, kata para ulama mazhab Al-Malikiyah wal Hanabilah dan Imam Ishaq. Apa sebabnya? Li'annaha bimanzilatin min man rufi'at haidatuha wa la tadri ma rabbuha. Karena dia dalam kedudukan diangkat masa haidnya, dan dia tidak tahu, diangkat dalam arti enggak haid lagi gitu ya. Dan dia tidak tahu kenapa ini terjadi gitu. Li'anna halam tatayaqan laha haidhan, karena dia tidak yakin bahwa dia akan haid lagi ya. Ma'annaha min zawatil quru, padahal dia adalah wanita yang masih haid, tiba-tiba berhenti gitu ya, atau terus-menerus. Maka fa'iddatuha sanah kallati irtafa'a haiduha. Masa iddah wanita yang tidak tahu, tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, masa iddahnya adalah 1 tahun. Seperti orang yang tiba-tiba berhenti haidnya lama gitu. Mana dari dua pendapat ini yang kuat? Kalau menurut saya Abu Malik, menurut saya Abu Malik Kamal bin Syekh Salim, wal awwalu arjah wallahu a'lam. Pendapat pertama itulah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, kemudian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya bagaimana? Seperti yang kita tahu, apabila ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ya, apakah sudah dicampuri atau belum dicampuri? Apakah dia wanita yang normal haid, ya, atau yang belum haid, ya, sawaun kanat mimman tahidu amla, atau tidak haid ya, dengan syarat dia tidak hamil, maka dia wajib masa iddahnya arba'atu asyuri wa asra qamariyah wa arba'atu asyurin qamariyah wa asratu ayamin bilayalihinna. Pokoknya kalau ditinggal mati, bagaimanapun keadaannya, dicampuri apa belum dicampuri, sudah haid apa belum haid, menopause atau belum, kalau ditinggal mati tetap masa iddahnya arba'atu asyuri wa asra min tarihi wafatihi, dihitung dari
tanggal wafat suaminya. Karena apa? Keumuman dalil dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum. Ya, dan wanita-wanita dan yang diwafatkan di antara kalian, wayadaruna, dan mereka meninggalkan azwaja, istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menunggu arba'ata ashur wa asra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahun, dan apabila si wanita-wanita itu telah sampai pada masa akhir haidnya, masa idahnya, balagna ajalahunna, sudah sampai pada akhir masa idahnya, fala junaha alaikum bima fa'alna fi anfusihinna, maka tidak ada dosa atas kalian dengan apa yang mereka isi-isi kalian kerjakan itu terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini ayat menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dalam hadis dari Hafsah bintu Umar, Nabi mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhadda ala mayyitin fawqa salasati ayamin illa ala zawjiha. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkabung atas mayit seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Kalau bukan suaminya nggak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Berkabung itu bersedih hati, tidak bersolek, tidak pergi kemana-mana dan seterusnya. Nah, kalau bukan suaminya, anaknya atau bapaknya atau kakeknya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau suaminya, nah itu boleh. Bahkan masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati suaminya sama lamanya dengan masa iddahnya. Fa innaha tuhaddu alaihi arba'atu asyuri wa asra. Sesungguhnya dia berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini hadis sahih ya. Kecepatan kayaknya ya. Udah? Belum toh? Oh, ya baik. Kecuali wanita hamil ya. Kalau ada wanita hamil lalu suaminya meninggal dunia, masa idahnya gimana? Lebih kuat mana? Gitu kan? Kan ada 2 kondisi. Kondisi pertama dia hamil. Berdasarkan Al-Qur'an, wanita hamil itu hatta yadu'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Tapi dalam ayat yang lain, kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, maka tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 234, arba'atu asyuriw wa asra. Nah, ada 2 hal. Gimana itu? Wanita hamil ditinggal mati suaminya. Misalnya suaminya meninggal 1 hari sebelum istrinya melahirkan. Gitu ya. Kuat mana gitu. Sampai dia melahirkan, hari ini suami meninggal karena dilindas mobil gitu ya. Misalnya, terus besoknya istrinya meninggal, istrinya melahirkan. Nah, istrinya melahirkan. Apakah habis langsung masa idahnya atau nunggu sampai 4 bulan 10 hari? Dua-duanya kan ada dalil semua. Nah, ya. Tapi di sisi lain kan dia ditinggal mati suaminya. Kan itu dari Al-Qur'an juga kan? Surah Al-Baqarah tadi ayat 234. Yang sampai melahirkan surah At-Tolak. Dua-duanya dari Al-Qur'an dasarnya, dalilnya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, dalam hadis riwayat dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa dulu ada namanya Subai
Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah itu melahirkan setelah wafat suaminya beberapa malam. Bahkan ya, ada riwayat Subai'ah al-Aslamiyah ini waktu melahirkan suaminya belum dikuburkan. Belum dikuburkan. Berdasarkan riwayat dari Umar, beberapa malamnya. Baik, saya ulangi. Jadi suami Subai'ah al-Aslamiyah itu meninggal, dia melahirkan setelah suaminya meninggal beberapa malam. Datang kepada Nabi, minta izin kepada Nabi untuk nikah lagi. Perempuannya yang minta izin sama Nabi. Nah, pas ta'zana tu antan kiha, beliau izin kepada Nabi untuk nikah dan diizinkan oleh Nabi. Maka ya, panakah tu kata Subai'ah, aku pun nikah karena diizinkan oleh Nabi SAW. Itu dari riwayat beliau sendiri. Sementara dari riwayat Ibnu Arqam, Subai'ah berkata, Rasul berfatwa kepadaku, idza wada'tu an angkiha, jika aku melahirkan maka aku menikah. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, lawadu'at, andai kata seorang wanita itu melahirkan, wa zaujuha ala sarir, sementara jenazah suaminya masih ada di atas dipan, masih ada, belum dikubur, lam yudfan ba'd lahallat, maka boleh si isi itu nikah lagi. Paham ya? Suami subuh meninggal, dimakamkan jam 4 misalnya, sore nunggu keluarga. Subuh apa sebelum subuh suami meninggal. Ba'da subuh persis istrinya melahirkan. Iya kan? Zuhur nikah lagi, itu boleh. Iya. Kata Umar begitu, ya. Kata Umar, law wadu'at wa zaujaha ala saril lam yudfan ba'd lahallat, halal. Hadis sahih rawahu al-Baihaqi, dikeluarkan juga oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ini pendapat jumhur minas salaf, ya. Jumhur al ulama minas salaf wa a'immatu al fatwa fil amsar, dan para ulama yang biasa memberikan fatwa di negeri-negeri mengatakan seperti itu. Nah, yang beda itu cuman Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, nah, dia tak tadu akhiru al ajalain. Dia tetap ya masa idahnya 4 bulan 10 hari gitu. Jadi tidak boleh, tidak halal hanya sekedar melahirkan lalu boleh nikah lagi, kata Ali seperti itu. Nah, ini. Tapi jika masa idahnya sudah rampung, kan hamil itu lama ya, 9 bulan. Suaminya meninggal pada saat usia kehamilannya 6 bulan kan? Atau 5 bulan kan? Ke arah 9 bulan kan tinggal 4 bulan. Misalnya katakanlah beberapa hari dia normal melahirkan 9 bulan ya, hamil 9 bulan. Beberapa hari sebelum melahirkan habis tuh masa idahnya. Karena kan dia meninggalnya ditinggal mati pada usia kehamilan 5 bulan kan. Nah, kalau begitu baru dia melahirkan, boleh langsung menikah. Karena sudah habis masa idah, ditinggal mati oleh suaminya. Itu pendapat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, 2 orang sahabat. 2 orang sahabat. Wa bihi qala Ibnu Abbas. Walaupun kata yuqalu innahu raja'a anhu. Walaupun ada riwayat Abdullah bin Abbas meralat. Artinya rujuk kembali kepada pendapat jumhur. Nah, ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kata Ibnu Abdil Bar, andai kata tidak ada hadis dari Subai'ah al-Aslamiyah, maka ya dalam hal ini yang diambil adalah pendapat Ali bin Abi Thalib.
Karena itu ada dua masa iddah berkumpul. Nah, di satu sisi dia hamil, di sisi lain ditinggal mati oleh suaminya. Maka tidaklah dia keluar dari masa iddahnya kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Dan sesuatu yang meyakinkan itu adalah dengan wafat si suaminya. Fal qaul, tapi dalam hal ini pendapat yang kuat adalah qaulu al-jamahir, pendapat jumhur. Wallahu alam. Pendapat jumhur bagaimana tadi? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Melahirkan. Nah, inilah pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama. Jadi baik Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas ya. Ya, silakan. Ya. Perempuan ditinggal mati suaminya, tapi dalam masa iddah itu dia tetap menikah, cuma tidak campur dulu. Yang kedua itu Sebelum habis masa iddah maksudnya. Nikah, ada perjanjian tidak akan campur dulu. Ya. Yang kedua itu sekarang kan ada juga itu yang sering orang tuanya meninggal, kemudian segera dinikahkan di hadapan mayit orang tuanya, bapaknya itu, apakah betul-betul Ya. Baik, yang pertama, sebelum habis masa iddah 4 bulan 10 hari karena tinggal mati suami ya, walaupun suami keduanya tidak mencampurinya, itu pernikahan yang batal. Secara akad tidak sah karena menyelisihi hukum Al-Quran, hukum syariat. Itu nggak boleh, nggak bisa. Yaitu maka pernikahannya tidak ada, batal dengan sendirinya. Nah, karena tadi dasarnya dia menyelisihi ayat Al-Quran yang sudah sangat clear ya. Ya KUA-nya harusnya nggak mungkin. Kalau dia ngerti ilmu nggak mungkin. Kecuali KUA-nya jahil ya, orang jahil mungkin bisa. Ya. Nggak ngerti. Harusnya ngerti. Atau kecuali disogok barangkali ya. Allah alam ya. Nah, gimana Pak Ari? Ini maaf. Pertanyaan baru atau ada kaitan? Kalau baru tunggu satu lagi. Ada 2 tadi. Pertanyaan yang kedua. Nah, apa tadi? Oh ya, menikahkan anak di hadapan kuburan mayit bapaknya. Belum dikubur belum ya? Nah, supaya apa katanya? Gak ada. Ini perbuatan yang tidak ada dasarnya. Perbuatan aneh lah. Karena orang udah mati gimana mau menyaksikan? Gak bisa sudah. Nah, lagi sedih malah nikah. Gak tahu diri namanya. Jadi nggak ada, itu nggak ada dasarnya. Yang kami tahu sih supaya mumpung bapaknya masih di dunia bisa menyaksikan gitu ya. Nggak bisa. Udah mati ya selesai. Tidak pantas ya, menikahkan anak dalam keadaan bapaknya baru saja meninggal. Itu. Ya. Kecuali tadi ya sudah direncanakan akan menikah tanggal 29 Agustus pagi jam 9. Jam 8 bapaknya meninggal. Nah, itu lain. Dia menikah bukan karena bapaknya meninggal kan? Tapi karena memang sudah disepakati pada tanggal itu. Nah, itu qadarullah namanya. Tapi kalau rencana nikah tahun depan 2026. Bapaknya meninggal sekarang. Disegerakan pernikahannya. Nah, itu nggak ada. Ya, nggak ada tuntunannya ya. Jadi itu Pak Surono, wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Haris. Wanita yang masa iddahnya 3 bulan itu bisa enggak diganti dengan masa iddahnya 3 kali suci? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena aturannya sendiri-sendiri. Bahkan disebutkan dalam satu ayat yang sama. Dalam satu surah At-Tolak ya. Nggak, ayat keempat kalau nggak salah. Jadi nggak bisa, beda aturannya. 3 kali suci itu belum genap 3 bulan. Ya, karena 3 kali suci belum tentu 3 bulan. Atau bisa jadi lebih dari 3 bulan juga. Kalau dia masa haidnya ternyata agak panjang gitu ya. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Nah,
Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.